negara mana sih yang paling diuntungkan dengan pengiriman TKI ini? Halo semua, selamat datang di Saryati Channel. Kali ini saya mau membahas secara detail ya dunia per TKI-an, karena kebetulan saya juga TKI 4 tahun di Singapura dan 3 tahun di Hong Kong. Jadi ya minimal saya mempunyai beberapa data dan fakta sesuai based on my story ya tentang itu. Nah, kemarin saya akan menjelaskan sedikit tentang TKI ya, seluk-beluknya TKI. Sebelum TKI diberangkatkan, saya juga menyebutkan pasti ada pihak yang meminta TKI dikirim dan pihak yang menerima TKI itu dikirim. Di video ini nanti saya beri linknya di atas ini ya. Kemarin saya menyebutkan bahwa TKI itu dikirim pasti ada perjanjian atau kerjasama antara dua belah pihak dari Malaysia dan juga Indonesia. Jadi saya juga menyebutkan bahwa kedudukan kedua negara itu seimbang, tidak ada yang tinggi mentang-mentang bayar atau yang rendah karena kita dibayar. Nah, di sini saya juga menjelaskan lagi. TKI terlebih di Malaysia itu kira-kira ada data tahun 2021 itu menyebutkan ada 1,730 juta orang yang bekerja di Malaysia. Itu di berbagai sektor ya, di berbagai sektor antara lain pabrik, kuli bangunan atau PRT ya, pembantu rumah tangga domestik, atau di perkebunan. Nah, masing-masing ini ada banyak banget peran untuk pertumbuhan Malaysia. Nah, saya mau menjelaskan dulu kenapa sih Malaysia menjadi tujuan TKI terbanyak, padahal ada Korea, Jepang, Singapura, Taiwan, Hong Kong, terus Polandia, Australia juga ada, terus dan banyak lagi ya. Oke, pertama saya menjelaskan sebelum TKI itu memutuskan untuk keluar negeri, pasti mereka mengukur kemampuan masing-masing. Entah itu bahasa atau kebudayaan, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, pertama ini yang fundamental, mengukur diri TKI. Karena kita juga tahu bahasa Malaysia itu 11-12 dengan bahasa Indonesia. Yang kedua dari jarak tempuh negara ya. Malaysia itu tetangga dari Indonesia, jadi nggak begitu jauh seperti di Hong Kong atau Taiwan atau Korea, Jepang, dan lain-lain. Yang ketiga berdasarkan cepat atau lambatnya proses pemberangkatan. Kalau di Malaysia karena bahasanya itu 11-12 dengan Indonesia, jadi pemberangkatannya itu cepat, berbeda dengan Hong Kong, Taiwan, dan lain-lain ya. Kalau Hong Kong, Taiwan dulu saya 2013 terbang itu 3 bulan. Itu pun bahasa masih ya basic banget. Terus kalau Jepang, Korea itu minimal 1 tahun. Jadi yang cepat, paling cepat itu Malaysia ya, karena bahasanya sama. Terus dari potongan gaji, jumlah potongan gaji, Malaysia itu terhitung kalau di domestik ya, di domestik atau PRT itu PRT terus pabrik pasti ada potongan gaji. Nah, potongan gaji ini yang terhitung rendah dibanding Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan lain-lain. Terus juga budaya ya.
budaya yang 11-12 dengan Indonesia. Jadi kesimpulannya, kenapa Indonesia, TKI Indonesia banyak yang ke Malaysia itu karena bahasa, cepatnya proses, terus potongan gaji yang terhitung rendah dibanding negara tempatan TKI yang lain, terus juga yang lebih penting adalah soal kemampuan diri, mengukur kemampuan diri. Kalau bahasanya bisa ditangkap, pasti banyak orang yang ke sana karena masuk ya, bahasanya mudeng kalau orang Jawa. Mudeng dijak kerja seperti apa itu mudeng. Terus yang kedua, saya juga mau membahas soal siapa sih yang diuntungkan? Negara mana sih yang paling diuntungkan dengan pengiriman TKI ini? Ataukah Indonesia? Apa Malaysia itu sendiri? Pertama, kita bahas Indonesia aja lah. Dari pengiriman TKI itu ada 3 keuntungan. Ya, yang pertama mengurangi jumlah pengangguran ya. Itu yang pasti. Yang kedua itu untuk yang lebih berdampak ke kehidupan TKI itu sendiri ya, yang pasti. Terus yang ketiga itu soal devisa. Indonesia mendapatkan devisa dari pengiriman pengiriman uang TKI ke Indonesia itu, Indonesia dapat devisanya itu. Terus saya juga mau membahas keuntungan dari sisi Malaysia. Yang pertama, kita harus ingat lagi bahwa jumlah TKI kita di Malaysia itu 1,7 juta. Sangat besar banget. Saya juga mau membahas tentang sisi dari Malaysia ya. Kita harus ingat bahwa TKI kita itu di Malaysia data 2021 menyebutkan 1,7 juta orang yang bekerja di Malaysia. Banyak banget. Tapi kalian juga melihat di belakang itu enggak, sisi di balik 1,7 itu. Enggak mungkin kan 1,7 itu datang dengan sendirinya terus dilepas ke Malaysia. Enggak mungkin. Pasti ada agensi penyalur tenaga kerja. Kalau 1,7 itu masuk ke agensi, bayangkan berapa ribu orang Malaysia yang mendapatkan pundi-pundi rupiah dari pengiriman TKI itu tersebut. Nah, pertama ini agensi dapat kecipratan rezeki ya. Terus yang kedua, internet. Kita lihat ya, 1,7 juta ini nggak mungkin nggak punya smartphone, nggak mungkin nggak punya internet. Jadi 1,7 juta ini bisa dibilang menyumbang keuntungan ke pelayan internet itu ya, penjual internet itu. Dan itu juga menambah nilai tambah ekonomi ke negara. Yang ketiga, soal rakyat Malaysia sendiri. Kita harus tahu bahwa 1,7 juta ini kalau libur nggak mungkin nggak jajan. Setiap hari nggak mungkin nggak makan. Nah, bayangkan 1,7 juta sehari 3 kali. Berapa bahan pokok Malaysia yang terbeli dari TKI itu tersebut. Kedua, berapa penjual makanan yang mendapat rezeki dari TKI tersebut. Bayangkan ya, kalau saya libur di Hong Kong terlebihnya, pasti beli jajan, beli makanan, dan lain-lain. Kalau di Malaysia, bayangkan berapa warung makan atau restoran atau franchise ya, yang mendapat keuntungan dari TKI tersebut.
Terus yang kelima itu soal penjual baju. Nggak mungkin kan 1,7 juta itu nggak mungkin nggak beli baju. Bayangkan berapa toko baju yang berhasil menjual bajunya ke TKI itu. Apalagi itu pasar-pasar daerah yang terhitung harganya ekonomis. Berapa ribu pedagang baju yang mendapat rezeki dari TKI itu sendiri. Terus juga dari sisi pertumbuhan ekonomi negaranya. 1,7 juta ini nggak mungkin nggak kerja kan. Ya pasti kerja, orang ke sana itu mau cari rezeki ya kan. Dari 1,7 juta itu bayangkan berapa persen pertumbuhan ekonominya. Dihitung ya dari pengguna internet TKI, terus dari pedagang makanan yang laris karena TKI itu, berapa kilogram bahan pokok yang terjual dari kebutuhan TKI, terus berapa baju yang terjual. Nah, dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa dari TKI itu bukan hanya membantu pertumbuhan ekonomi negara, tapi juga lebih membantu ke perekonomian warga setempat Malaysia. Ini yang fundamental. Dari sedikit penjelasan saya tadi bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya dari Malaysia untuk Malaysia sendiri. Dan dari sektor TKI ini juga yang paling diuntungkan itu sebenarnya bukan Indonesia sebagai pengirim TKI ya, tapi Malaysia sendiri yang mendapatkan lebih banyak manfaat dari TKI. Kenapa saya bisa mengambil kesimpulan yang paling mendapat manfaat lebih banyak dari sektor TKI ini sebenarnya adalah Malaysia? Karena kita lihat ya dari dampak dari penyetopan pengiriman TKI ke Malaysia. Sampai saat ini, saat Indonesia memutuskan untuk membekukan pengiriman TKI ke Malaysia, dari sisi Indonesia sendiri tidak ada dampak negatif ya. Belum ada bukti yang menyebutkan bahwa ekonomi negara turun hanya karena tidak mengirimkan TKI ke Malaysia, tapi sebaliknya. Dari sisi Malaysia, dampak negatif mulai terlihat saat Indonesia membekukan pengiriman TKI ke negara mereka. Mulai dari lambatnya pemulihan ekonomi negara, lambatnya pembangunan negara, dan turunnya persentase ekonomi negara. Bahkan PM Malaysia sendiri yang menyebut bahwa Malaysia terancam rugi miliaran ringgit karena krisis atau karena kurangnya tenaga kerja Indonesia. Dan juga ada media yang menyebutkan bahwa pembangunan Malaysia tergantung pasokan tenaga kerja dari Indonesia, terutama ART. Jadi di sini sudah jelas ya, yang mendapatkan dampak negatif dari penyetopan pengiriman TKI ini adalah Malaysia. Jadi klaim saya atau kesimpulan saya yang menyebut yang paling mendapatkan manfaat lebih banyak dari sektor TKI ini sebenarnya adalah Malaysia itu benar. Dan di sini saya juga mau bilang bahwa sebenarnya yang boleh menyombongkan diri itu atau yang berhak menyombongkan diri di sini itu adalah Indonesia ya, bukan Malaysia, hanya karena
Malaysia berani bayar atau berani menerima tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Enggak seperti itu. Ada dampak-dampak yang lain atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang terbukti bahwa Malaysia yang lebih membutuhkan tenaga kerja Indonesia dibanding Indonesia yang membutuhkan Malaysia untuk mengirim tenaga kerja. Harusnya dari dampak-dampak negatif ini bisa menyadarkan beberapa segelintir orang ya. Dan saya mempunyai video hiburan yang menggambarkan Malaysia seperti ini ya. Airnya macam ni, tapi kalau di Indonesia adakah air macam ni? Tiada kan? Siapa cakap makcik? Kan Indom banyak lah. Tapi tak adalah buat gigi romak. Ya, inilah wajah Indonesia yang sebenarnya ya. Kalau hanya untuk mengcounter atau mengcancel semua klaim-klaim Malaysia atau rakyat Malaysia, sebenarnya Indonesia yang lebih jago, tapi karena mereka banyak yang bebal, jadi ada beberapa rakyat Indonesia itu kayak ya udahlah, mungkin mereka sebenarnya seperti itu. Ya, sekian video dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah atau pelajaran atau apapun itulah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.